Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan sesuatu bahwa per hari ini saya sementara istirahat ngoding dulu. Jadi, ini ada tools terakhir untuk beberapa waktu ini, mungkin saya perlu istirahat ya. Pernah saya kecanduan, bahasanya seperti itu. Ngoding itu ternyata membuat kita kecanduan sehingga berhari-hari, pagi, sore, siang, malam itu kita ngoding terus gitu kan. Ya mungkin, teman-teman di luar sana ada yang merasakan seperti saya dulu, atau semakanya, saya nggak tahu. Tapi ini, seperti aneh ya, dan kita harus stop sebelum semuanya berubah menjadi tidak baik-baik saja. Per hari ini saya akan istirahat ngoding untuk jangka panjang. Nah, sebelum istirahat panjang itu saya mempersembahkan sebuah ius untuk youtuber ya. 1 tools, 4 fungsi. Maksudnya apa aja, nanti akan saya jelaskan. Latar belakang terbentuknya tools ini sebenarnya sudah dari April ya prototipe-nya ya. Saya akan bukan sedikit dashboard kecil. Jadi saya menggunakan prototype tool itu pada bulan April. Itu mendapatkan baik itu 105 penonton. Kemudian penghasilan $1. Oke. Ini ya. Tapi bukan nominal ini yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman. Tapi di audiensnya. Ini teman-teman bisa lihat saya trial and error sistem prototipenya itu di April ya, 10 April. Nah, sampai traffic. Lalu trafficnya itu Indonesianya 1,3%, sisanya adalah luar negeri. Dan Amerika nyantol 7,9%. Oke, ini saya menyebut metodenya adalah metode copy paste atau metode YouTube copy paste. Belakangan ini di akun Facebook saya juga beredar ikut copy paste bukan dari orang Indonesia, itu dari orang-orang India. Ya mungkin tidak tahu kenapa kok bisa kebetulan ya. Per Mei Juni Juli ini di Facebook saya muncul metode copy paste dengan cara-cara yang mirip lah. Hampir. Nah ini di sini saya menggunakan metode ini jauh sebelum dari India itu sering nongol di beranda Facebook saya seperti itu. Jadi sudah ada ya prototipenya dan saya finalkan dan sudah selesai hari ini. Teman-teman order nanti. Ini murah aja, tidak ingin mahal-mahal saya jualnya. Yang penting nanti toolsnya bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi ini adalah cara malas untuk mencari traffic atau cara malas mencari view dari non Indonesia atau luar negeri. Nanti tinggal dimaksimalkan. Oh iya, ini saya non riset ya. Saya tidak riset maksimal. Saya waktu itu tinggal cari aja tema otomotif. Terus kemudian yang ada gambar motornya yang bisa kita garap seperti apa. Nah, kita masukkan ke tools ini. Jadi langsung saya lompat ke fitur capture dulu. Saya masukkan linknya ke sini, lalu saya auto transcript. Nah, setelah selesai, di sini akan muncul hasil transkripnya. Teman-teman bisa salin, langsung diolah, atau kalau ada typo bisa perbaiki menggunakan AI. Nah, AI di sini teman-teman API-nya nanti bawa sendiri ya. Di sini sudah saya sediakan untuk pengaturan API-nya. Teman-teman nanti isi sendiri. Kalau teman-teman tidak pengen ribet, salin, taruh di Google Gemini atau ChatGPT untuk memperbaiki typonya seperti itu. Nah, di sini juga ada prompt-nya kalau teman-teman pengen menggunakan prompt untuk memperbaiki naskahnya, gunakan prompt ini, tinggal disalin saja. Oke, disalin semuanya. Oke, kemudian jadi yang saya ambil waktu itu untuk studi case adalah otomotif, dan ini channel utama saya yang biasa saya gunakan promosi. Ini dapat traffic luar negeri ya.
hanya dengan modalkan bahasanya bahasa Inggris. Nah, kita tidak perlu paham bahasa Inggris, tidak perlu paham pengambilan footage. Kita gunakan fitur itu. Oke, saya kenalkan dulu fiturnya lebih dalam. Ketika ini diklik auto capture, dia akan capture gambar PNG atau JPG itu ya. Nah, per 3 detik dia capture gambar, jepret, lalu kita masukkan gambar terpilih nanti ke dalam AI pembuat video untuk membuat implementasinya. Nah, ini saya contohkan untuk konten otomotif karena bentuk motornya itu kan bisa konsisten kalau otomotif ya. Tinggal kita minta di prompt-nya supaya background-nya diganti menjadi background yang berbeda seperti itu. Ibaratnya motor fiction atau motor Yamaha R25, R15 V3 itu kan motornya tetap sama terus. Nah, tinggal ganti nuansa background-nya sama cara pergerakan footage-nya seperti itu. Itu cara mainnya seperti itu. Dan AI-nya pada saat itu April saya menggunakan AI Grok AI ya. Itu harganya masih dapat 3.000-an itu, 3.000 sampai 5.000 sebelum negara api menyerang. Nah, teman-teman nanti untuk AI videonya gunakan AI video andalan teman-teman lah. Kalau saya tidak menyediakan, ini hanya tools untuk copy paste-nya aja. Teman-teman bisa manfaatkan. Grok juga masih ada yang jual walaupun harganya agak mahal tapi masih bisa dipakai, atau teman-teman gunakan Gemini Flow. Nah, Gemini Flow juga bisa, banyak yang jual juga itu. Nah, tinggal buat visualisasinya aja. Oke, paham ya? Jadi ini untuk mempermudah kita membuat konten. Kita nggak harus pinter footage, jadi tinggal ngeprom aja. Oke, itu metode yang pertama. Ini untuk mencari traffic luar negeri bahasanya. Kita nggak harus pinter bahasa Inggris, kita bisa dapat traffic luar negeri. Selanjutnya, ini ada fitur yang namanya untuk cover lagu, tapi kita tidak perlu memiliki akun Suno Pro. Nah, seperti itu. Ini metode untuk scrap. Ini beberapa YouTuber menggunakan cara ini ya. Scrap lagu cover di internet, lagu cover di YouTube. Teman-teman perlu menyediakan YouTube data API versi 3. Teman-teman masukkan di sini, lalu masukkan nama channelnya, linknya bisa, nama channelnya bisa, lalu mulai scraping. Dia nanti akan scrap datanya, dan saya contohkan misal lagu rock ya. Jadi teman-teman nanti cari cover yang rock, karena rock itu enak denger, sudah beda jauh dengan lagu orinya. Seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya ya. Jadi nanti datanya dia akan terdownload seperti ini. Ini saya contohkan untuk Saka Musik. Ini saya hanya buat contoh download aja, pemilik channel Saka Musik. Nah, ini saya hanya download buat contoh aja. Nah, ini nanti dapat filenya itu yaitu thumbnail dengan audionya. Nanti thumbnailnya bisa teman-teman tiru seperti itu. ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Oke, untuk audionya sudah dapat, formatnya adalah WAV. Untuk format nanti ini setelah scrap teman-teman simpan ke Excel. Nah, setelah Excel nanti masuk ke download. Ini nanti di download teman-teman bisa browse cari filenya yang tadi yang Excel. Nah, untuk format teman-teman bisa pilih antara WAV, MP4 dan lainnya. Tapi biasanya WAV sama MP3 ya, sorry. WAV dan MP3 teman-teman bisa pilih yang MP3. Oke, kalau butuh videonya juga bisa di checklist, tapi kita pakainya audio aja. Setelah itu delay downloadnya bisa diatur per 3 detik atau per 10 detik, terserah. Lalu maka dia akan memproses seperti itu, dan kita sudah punya bahan untuk cover. Setelah itu teman-teman bisa, kalau masih pengen menunjukkan keoriginalannya cover, diolah lagi ke Suno, tapi itu ribet. Kalau saya langsung paling masukkan ke bulk mastering, jadi kita mastering lagi, mastering ulang secara massal supaya lebih punya ciri khas ya.
Ini fitur masteringnya sudah tinggal klik aja, bisa satu folder, kemudian bisa di preview juga di bawahnya ini. Oke, ini bisa diatur mastering intensitasnya berapa, bisa di preview juga. Ditunggu. Oke, jadi dia ready ya. Oke, jadi bisa di preview dulu sebelum di mastering. Ada fitur original mastering, kita klik. Nah, beda ya frekuensinya. Nah, ini mastering secara massal dan instan. Saya buatkan fiturnya. Oke, dua metode sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu metode copy paste channel target luar negeri tanpa harus pintar bahasa Inggris. Yang kedua adalah cover musik tanpa harus punya Suno AI Pro. Nah, ini bisa di mastering di sini. Yang ketiga, yang ketiga kita kenalkan bagian separator. Oke, ini buat teman-teman yang main main review film. Ini ada fitur separator, jadi teman-teman masukkan videonya di sini. Nah, ini kelanjutan dari fitur nanti saya jelaskan. Jadi kita pilih videonya, lalu kita cut. Misal kita download dari Netflix atau situs-situs penyedia film di online itu kan banyak. Nah, teman-teman nanti bisa masukkan videonya di sini, kemudian pilih foldernya, lalu tentukan durasi potongnya mau per berapa detik. Nah, kalau video review film itu biasanya 3 detik ya. Dan ini ada mode ganjil genap. Nah, mode ganjil genap ini untuk menghindari urutan ya. Urutannya biar nggak terlalu sama. Kalau ngacak pun nanti kejauhan ya. Jadi biasanya ganjil genap itu nanti dikelompokkan. Ketika diklik nanti ada 2 folder dengan urutan ganjil sendiri, genap sendiri. Nanti tinggal dirangkai aja. Seperti itu. Oke, setelah dirangkai nanti di merger. Nah, satu foldernya itu di merger sehingga video yang tadinya terpotong per 3 detik itu bisa digabungkan menjadi satu video. Seperti itu. Tinggal nanti kasih dubbing voiceover. Paham ya? Oke, 3 metode udah dapat dari tools ini. Nah, kemudian metode yang keempat yaitu untuk kejar jam tayang. Nah, ini ada fitur research. Ya, research ini universal ya, teman-teman bisa manfaatkan untuk 3 poin tadi, entah itu research konten target luar negeri dengan bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa juga research konten cover musik. Teman-teman bisa juga riset untuk konten review film seperti itu. Nah, di sini risetnya ini untuk kejar jam tayang. Nah, yang biasa saya pakai. Kalau saya mau kejar jam tayang, risetnya dari sini kita cari. Lalu limit page-nya berapa gitu kan. Dia akan scrap sebanyak angka yang kita input. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa tentukan di sini, lalu pilih mulai analisa, kemudian nanti bisa download audionya, bisa download judul dan thumbnailnya, seperti itu ya. Oke, setelah itu selesai, teman-teman nanti bisa masukkan ke Magic Tool. Nah, ini tampilannya mirip Pice Monetize. Nah, Pice Monetize, nanti yang udah punya tools Pice Monetize aktif dapat potongan harga gitu aja, karena tools ini saya adopsi dari Pice Monetize. Jadi nanti kita bisa masukkan videonya ke sini, lalu audio yang kita download tadi untuk kejar jam tayang biasanya playlist ya. Nanti kita bisa gunakan fitur mute
audio asli dan tambahkan audio eksternal seperti itu. Lalu aktifkan fast slow motion. Nah, usahakan ambil footage-nya itu durasinya tidak terlalu jauh dengan durasi video. Misal videonya 1 jam ya durasi video yang digunakan untuk audio playlist itu mendekati 45 menit atau 40 menit. Nah, durasi audionya mungkin 1 jam ya, seperti itu. Atau, nah ini kalau ikuti durasi audio, dia otomatis nanti menyamakan. Atau kalau teman-teman menghendaki yang berbeda ya, ketik manual, misal hanya bisa shoot sampai 30 menit, sementara audionya itu 1,5 jam. Nah, nanti teman-teman isi manual. Isinya usahakan durasinya sekitar maksimal 30% ya. Misal durasinya itu 30 menit ya, kita isi 45 sampai 50 menit seperti itu. Sekitar 35 sampai 45 aja, seperti itu ya. Kalau 45 dia 50% udah. Ya nanti diatur aja sekiranya tidak terlalu lambat. Seperti itu. Oke, lalu bisa diproses dan ini bisa looping konten sungai, konten hujan bisa dipakai juga. Lalu AI yang statis, nah bisa gunakan mode ganjil genap. Ini untuk teman-teman teman-teman gunakan untuk bikin transisi yang tidak terlalu kelihatan ya. Jadi menggunakan video yang dimajukan dan dimundurkan. Nah, video previewnya maju dan mundur seperti itu menggunakan mode ganjil genap di sini. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi fitur scrap sudah, download sudah, capture sudah, transcript. Nah, transcript ini untuk transkrip secara global ya. Kalau yang metode copy paste nanti transkripnya langsung di sini kita centang, mau transkrip, auto transkrip atau transkrip only. Kalau transkrip only dia tidak akan mengcapture seperti itu. Ini juga bisa capture video dari folder seperti itu. Nah, kemudian untuk transkrip ini ya, kalau teman-teman pengen mentranskrip sesuatu bisa langsung di sini drag and drop. Seperti itu ya. Teman-teman bisa tambahkan manual atau drag and drop. Lalu setelah itu untuk resort sudah saya jelaskan tadi, bisa download filenya. Di sini juga bisa menjadi downloader video ya. Teman-teman tinggal paste linknya di sini, nanti unduh MP4 videonya atau audio wave-nya. Nah, untuk magic tool seperti Paste Monetize, separator untuk potong, kemudian bulk mastering untuk mastering lagu yang di-download tadi untuk bikin lebih unik. Nah, seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ini tools final dari saya, dan ini setelah ini kita akan beristirahat untuk bikin tools dari saya sendiri. Saya akan membersamai teman-teman untuk praktek, karena kurang afdol rasanya kalau saya membuat tools terus tapi tidak praktek. Saya juga pengen cuan seperti itu kan. Oke. Sekali lagi, saya memang beberapa hari ini kecanduan bikin tools, kecanduan ngoding, dan sepertinya saya memang harus mengakhirinya. Ya, bukan mengakhiri secara mutlak, tapi saya istirahat dengan jangka waktu yang lumayan lama. Entah itu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 6 bulan. Nah, mungkin kalau sekedar coding tipis-tipis masih ya, misal feedback atau apa. Nah, atau kalau teman-teman anaknya pengen belajar, bisa coba nanti hubungi saya. Anaknya minimal usia 15 tahun ya. Nah, ayahnya kalau ingin ikut juga bisa. Jadi anak dan ayah cukup bayar satu, nanti kita belajar bagaimana caranya membuat software seperti ini. Nah, ini bertahap ya, jadi tidak serta-merta saya langsung bisa membuat software sekeren ini ya.
sebagus ini saya berproses dari tahun ke tahun, ya dari waktu ke waktu. Nah, jadi jangan berpikir kalau ikut pelatihan atau ikut kursus atau nyimak materi bisa langsung jago bikin aplikasi seperti ini. Itu keliru, karena saya tahapannya bertahap. Dari aplikasi yang paling sederhana, naik hingga bisa membuat aplikasi yang tampilannya sekeren ini. Ya, menurut saya keren sih. Kalau menurut teman-teman masih kurang keren, ya itu beda lagi. Baik, kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Untuk link order, hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. See you.